It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semuanya, selamat pagi, sore, dan malam. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan diri, nama saya Kalista dan rekan-rekan saya Olivia, Finan, dan Ila. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Linear Regression and Correlation Analysis. Jadi di sini saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep regresi linear dan korelasi, terus mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan, terus antar variabel menafsirkan hasil analisis regresi linear. Yang terakhir, sederhana menggunakan hasil regresi untuk prediksi. Terus selanjutnya saya membacakan background. Pendahuluan dalam penelitian, kita sering ingin mengetahui, yang pertama, apakah dua variabel saling terkait, seberapa kuat hubungan tersebut. Yang kedua, apakah satu variabel digunakan untuk memprediksi variabel lain. Terus yang ketiga, analisis korelasi dan regresi adalah alat statistik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Pada slide ini menjelaskan mengenai kekuatan hubungan dalam analisis korelasi, yaitu seberapa kuat hubungan antara dua variabel yang diteliti. Nah, korelasi nilai kekuatan hubungan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan antar variabel semakin kuat. Lalu jika nilai korelasi berada pada rentang 0,20 sampai 0,39, maka hubungan antar variabel tergolong lemah. Pada rentang 0,40 sampai 0,59 hubungan termasuk sedang. Kemudian pada rentang 0,60 sampai 0,79 hubungan sudah dapat dikatakan kuat. Nah, sedangkan nilai 0,80 sampai 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Nah, interpretasi ini membantu kita memahami makna dari angka kolerasi tersebut tadi. Nah, nilai kolerasi yang sangat kecil atau mendekati 0 itu menunjukkan hubungan itu sangat lemah, bahkan tidak ada hubungan. Tetapi semakin besar nilai kolerasinya, maka hubungan antar variabel juga semakin kuat hingga akhirnya masuk ke kategori hubungan sangat kuat. Nah, dengan adanya pengelompokan ini, kita dapat lebih mudah memahami hasil analisis data dan menarik kesimpulan secara tepat dari hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, pada slide ini saya menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kolerasi linear. Kolerasi linear adalah ukuran yang digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Jadi, kolerasi itu tidak menunjukkan sebab akibat, tetapi hanya melihat apakah kedua variabel tersebut saling berhubungan atau tidak. Nah, hubungan dalam kolerasi linear dibagi menjadi 3 jenis nih. Yang pertama yaitu kolerasi positif, yaitu ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga mengikuti meningkat. Nah, contohnya semakin lama waktu belajar, maka nilai ujian juga cenderung semakin tinggi. Lalu kedua yaitu kolerasi negatif, yaitu ketika satu variabel meningkat, tetapi variabel lainnya justru menurun. Contohnya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan biasanya itu menurun. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada hubungan. Artinya perubahan pada suatu variabel tidak memengaruhi variabel lainnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel yang bisa disebut variabel Y berdasarkan variabel lainnya, yaitu variabel X. Hasil dari regresi linear berupa garis lurus yang disebut garis regresi yang menunjukkan pola hubungan antara variabel X dan Y. Garis ini membantu kita melihat kecenderungan data, apakah nilainya cenderung naik atau turun.
Contoh sederhana hubungan variabel dalam analisis regresi. Dalam analisis regresi sering digunakan contoh sederhana untuk memudahkan pemahaman hubungan antara variabel. Misalnya, dilakukan penelitian mengenai hubungan antara jam belajar X dan nilai ujian Y. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan seorang siswa untuk belajar, maka semakin tinggi pula nilai ujian yang diperoleh. Hubungan ini menunjukkan adanya hubungan positif. Artinya, peningkatan pada variabel X akan diikuti oleh peningkatan pada variabel Y. Selain itu, hubungan tersebut tergolong kuat karena perubahan pada jam belajar memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai ujian. Berdasarkan hubungan tersebut, garis regresi dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan durasi belajar tertentu. Oke, next, menafsirkan hasil regresi. Menafsirkan hasil regresi, analisis regresi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, tetapi juga memberikan informasi yang lebih mendalam. Hasil regresi umumnya dapat ditafsirkan melalui beberapa aspek utama. Pertama, arah hubungan, yaitu apakah hubungan antara variabel bersifat positif atau negatif. Kemudian, hubungan positif menunjukkan bahwa kenaikan variabel bebas akan meningkatkan variabel terikat. Sedangkan hubungan negatif menunjukkan sebaliknya atau kebalikannya. Kedua kekuatan hubungan yang menggambarkan seberapa kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kekuatan hubungan ini biasanya dikategorikan menjadi lemah, sedang, atau kuat. Ketiga kemampuan prediktif, yaitu sejauh mana variabel X mampu menjelaskan dan memprediksi variabel Y. Semakin kuat hubungan antara kedua variabel, maka semakin baik pula variabel X digunakan untuk memprediksi nilai Y. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat R pangkat 2 merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel terikat Y. Dapat dijelaskan oleh variabel bebas X, nilai R pangkat 2 berada pada rentang 0 hingga 1. Apabila nilai R pangkat 2 mendekati 1, hasil ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel Y, sehingga sebagian besar perusahaan Y dapat dijelaskan oleh X. Sebaliknya, jika nilai R pangkat 2 kecil, maka variabel X hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi pada Y. Dan terdapat faktor lain di luar model yang mempengaruhi Y. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai R pangkat 2 sama dengan 0,64, maka dapat diartikan bahwa 64% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar, sedangkan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti metode belajar, kemampuan individu, atau lingkungan belajar. Baik, selanjutnya asumsi regresi linear. Korelasi menggambarkan arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Hubungannya dapat berupa positif ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. Negatif ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Tidak ada hubungan perubahan pada satu variabel tidak memengaruhi variabel lainnya. Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Perbedaan antara korelasi dan regresi yang pertama aspek, tujuan, keluaran, jenis, hubungan, dan fokus. Kedua korelasi, mengukur hubungan, nilai korelasi R, dua arah, dan kekuatan dan arah. Ketiga regresi, membuat prediksi garis atau persamaan regresi, satu arah X mempengaruhi Y, dan arah pengaruh dan prediksi. Jadi kesimpulannya adalah korelasi menunjukkan hubungan antara variabel, regresi digunakan untuk memprediksi satu variabel berdasarkan variabel lain. Hubungan bisa positif, negatif, atau tidak ada. Semakin kuat hubungannya, semakin akurat prediksinya. Jadi segitu aja presentasi kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.